Di hari ulang tahunku, putraku yang kaya raya tersenyum dan bertanya, "Bu, apakah ibu menikmati apartemen yang aku berikan?" Aku berbisik, "Nak, ibu tinggal di garasi." Putriku yang serakah menjatuhkan gelasnya saat mendengarnya. Putriku si mata duitan langsung pucat. Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Hari ini ulang tahunku yang ke-67. Tidak ada kue, tidak ada lilin, tidak ada suara nyanyian selamat ulang tahun seperti dulu ketika anak-anakku masih kecil dan dunia terasa sederhana. Aku duduk di atas kasur tipis, bersandar pada dinding garasi bekas kantor distribusi milik Alvaro, anak sulungku yang katanya sukses. Langit-langit garasi ini sudah mulai bocor sejak 2 bulan lalu. Kadang saat hujan deras, tetes air jatuh tepat ke ujung ranjangku. Bau oli dan debu tak pernah benar-benar hilang. Tapi aku diam. Aku terbiasa diam. Tepat di depan kasurku, ada lemari besi tua yang dulu menyimpan dokumen perusahaan. Sekarang lemari itu jadi tempat bajuku, dan sesekali, tempatku sembunyikan air mata. Ironisnya, di atas lemari itu masih terpajang foto keluarga kami. Aku, almarhum suamiku, dan ketiga anak kami, Alvaro, Valeska, dan Reno. Aku tak sanggup menurunkannya. Aku teringat kembali saat Alvaro berdiri di depan rumah ini 2 tahun lalu. Ia bilang penuh bangga, "Bu, kantor ini kosong, tapi sementara kita renovasi apartemen ibu, tinggal di sini dulu ya. Nggak akan lama." Aku mengangguk. Percaya. Waktu itu aku baru menjual rumah satu-satunya, atas permintaan mereka. Waktu berlalu. Aku menunggu. Tapi apartemen itu tak pernah datang. Teleponku jarang dijawab. Kadang hanya Reno yang datang diam-diam membawa makanan, tanpa bicara banyak, seperti merasa bersalah atas dosa yang bukan miliknya. Dan hari ini, di ulang tahunku, aku akan menghadiri pesta besar. Mereka bilang ini ulang tahun, yang tak terlupakan. Aku mendengar Valeska bahkan menyewa event organizer. Ada media, ada influencer. Ulang tahun ibunya diusung seperti konten. Tapi tak apa. Aku akan datang. Aku sudah menyetrika baju terbaikku sejak kemarin. Baju yang Reno belikan diam-diam saat gajinya belum dibayar penuh. Warnanya hijau zamrud. Warna yang selalu kusebut sebagai warna doa. Sebelum berangkat, aku menggosok wajahku dengan tisu basah. Tak ada bedak, hanya senyum palsu. Aku menatap bayanganku di cermin kecil yang retak di pojok garasi. "Selamat ulang tahun, Mayang Sari," bisikku. Semoga senyum ini cukup untuk menipu mereka semua. Aku keluar dari garasi, menutup pintu pelan. Tidak terkunci. Tidak ada apapun yang layak dicuri di sana, kecuali martabatku. Seminggu lalu, Valeska meneleponku untuk pertama kalinya dalam 4 bulan. "Bu, pokoknya ibu harus datang. Ini ulang tahun yang penting, milestone, gitu loh. Kita bakal bikin di Villa Alvaro, di Lembah Merpati. Ada catering Jepang, band jazz, dan, ya, beberapa rekan bisnis juga datang. Alvaro bahkan undang wartawan lifestyle. Gak usah khawatir soal baju, makeup, semua udah kita siapkan. Pokoknya ibu tinggal datang dan tersenyum, ya?" Aku hanya menjawab, "Iya, Za. Biar rame juga ya, Bu. Biar engagementnya tinggi." Tambahnya sambil tertawa ringan, seolah ulang tahunku adalah proyek konten pribadinya. Tak lama setelah itu, Reno datang membawa nasi bungkus. Wajahnya terlihat lelah. Bajunya masih bau spidol dan kertas fotokopi dari tempat les tempat ia bekerja. "Ibu dapat kabar soal pesta itu?" tanyanya. Aku mengangguk. "Kamu datang, no?" "Aku nggak diundang," jawabnya. Pelan. "Tapi aku bakal hadir." Diam-diam. "Aku cuma mau pastikan ibu baik-baik saja." Aku ingin menangis. Tapi aku tidak bisa di depan Reno. Dia sudah cukup sering melihat luka yang tak pernah dijahit. Di pesta itu nanti, mereka mungkin akan menampilkan klip video keluarga. Mungkin menyebut diriku sebagai
ibu paling berpengaruh, atau semacamnya. Aku tak keberatan jadi figur. Aku hanya ingin tahu, apakah mereka masih tahu rasanya jadi anak yang mencium tangan ibunya karena cinta, bukan karena kamera. Reno menatapku sejenak, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil. Ini, Bu, hadiah dari aku. Nggak mewah, tapi aku buat sendiri. Kotaknya terbuat dari kayu ringan, dipahat kasar tapi indah. Di dalamnya ada bingkai kecil berisi foto masa kecilku bersama ketiga anakku di dapur tua. Kami tertawa, berantakan, penuh noda saus. Tapi itu momen paling jujur yang pernah kami miliki. Reno menatapku. Kalau ibu ingin pergi, pergilah. Tapi kalau ibu ingin diam, aku bisa bilang ke mereka ibu sakit. Aku menggeleng. Tidak. Nomor. Ibu harus datang. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Dalam hati, aku tahu, di pesta nanti, mereka akan bicara soal apartemen mewah, tentang hadiah, untuk ibunya yang mereka banggakan ke semua orang. Dan aku akan membiarkan mereka menyusun panggungnya. Sampai waktunya aku menyampaikan kalimat yang sudah lama menunggu di tenggorokanku. Nak, ibu tinggal di garasi. Tapi belum. Belum sekarang. Besok, pesta itu akan dimulai. Dan mungkin, akhirnya, semuanya akan runtuh. 2 tahun lalu, Alvaro datang ke rumah kami dengan setelan jas mahal dan senyum seperti biasa. Senyum yang sudah tak lagi kurasakan sebagai ketulusan, tapi sebagai presentasi. Ia duduk di ruang tamu, membuka laptop, dan menunjukkan padaku gambar apartemen di kompleks elit. Lantai marmer, balkon menghadap taman kota, dapur dengan perlengkapan digital. Bu, ini untuk ibu. Kita akan pindahkan ibu ke apartemen ini. Satu-satunya syarat, rumah ini harus dijual. Uangnya nanti aku tambahkan dari investasiku. Tapi cepat ya, Bu, soalnya unitnya tinggal 2. Aku menatap rumah kami. Dindingnya memang sudah kusam, atap mulai lapuk. Tapi setiap sudutnya menyimpan suara masa kecil anak-anakku, tangisan mereka, tawa mereka saat rebutan makanan di dapur, jejak pena mereka di dinding dekat tangga. Kalau memang itu terbaik, jawabku akhirnya, dengan suara lirih yang bahkan tak kudengar sendiri, maka rumah itu dijual. Aku tidak mendapatkan sepeser pun dari hasilnya. Katanya sudah dipakai untuk DP apartemen, biaya notaris, dan renovasi interior. Aku percaya. Aku terlalu percaya. Beberapa minggu kemudian, aku tak lagi tinggal di rumah lama. Tapi bukan juga di apartemen yang dijanjikan. Apartemennya masih direnovasi, Bu. Sementara tinggal dulu di kantor distribusi Alvaro. Garasinya masih kosong, kok. Tenang, cuma sebentar, kata Valeska, sambil memelukku dengan cepat, seperti sedang memeluk perabot lama sebelum ditinggalkan. Lalu semua berlalu. Sebulan, 3 bulan, setahun, sampai 2 tahun penuh. Tak pernah ada apartemen. Tak pernah ada kabar. Hanya sekali waktu Alvaro menyuruh asistennya mengantar selimut elektrik. Lalu diam. Aku mulai terbiasa hidup di antara kardus arsip dan rak besi. Aku membuat sendiri dapur darurat dari kompor portabel yang dibawa Reno diam-diam. Reno tahu, tapi tak berani mengganggu. Ia berkata, ibu pasti punya alasan tetap di sini. Ya, aku punya. Karena mungkin, bagian terdalam dari diriku masih menunggu mereka menepati janji. Karena aku ingin tahu, apakah anak yang kubesarkan dengan cinta bisa menukar ibunya sendiri demi nama baik dan bisnis. Dan kini, saat pesta besar mereka sudah di depan mata, aku tahu satu hal. Waktunya menagih harga dari janji yang mereka remehkan. Garasi ini tak pernah benar-benar sepi. Bahkan di malam paling sunyi, selalu ada suara tikus yang menggerogoti kardus, atau bunyi pelan dari pipa bocor yang menetes ke ember plastik. Tapi bukan itu yang paling dingin di sini. Yang paling dingin adalah kesepian. Kadang aku menatap langit-langit dan bertanya, bagaimana bisa anak-anak yang dulu berlomba menyuapiku bubur ketika aku demam, kini bahkan lupa memastikan aku tidur di atas kasur atau lantai. Mereka bukan anak-anak jahat.
Mereka hanya berubah. Alvaro sibuk mengembangkan startup properti. Setiap bulan fotonya terpampang di majalah bisnis, berdiri dengan CEO-CEO muda, membanggakan prinsip, keluarga adalah fondasi hidup. Lucu. Ia bahkan pernah menulis buku kecil soal etika kepemimpinan dari rumah. Entah apakah ia menulis bagian tentang mengusir ibunya ke garasi. Valeska lebih sibuk lagi. Kini ia punya channel media sosial bertema keluarga elit, mengulas perhiasan, skincare, dan tips jadi ibu teladan. Dia menyebutku, ibunya yang menginspirasi. Aku bahkan dijadikan narasi latar dalam beberapa videonya. Tapi ia belum pernah benar-benar menanyakan bagaimana aku hidup. Dan Reno datang seperti hantu baik hati. Tak pernah menuntut apa-apa. Ia hanya mengusap punggungku saat aku batuk keras semalaman. Ia membersihkan lantai saat aku muntah karena masuk angin. Ia membayar iuran listrik garasi ini diam-diam. Aku tahu itu bukan tanggung jawabnya. Tapi dia satu-satunya yang tak pernah melepaskan tangan, bahkan saat tak diminta. Suatu malam, aku mendengar percakapan Reno di luar garasi, melalui celah pintu. "Bang, serius ibu masih di sini?" tanya seseorang, mungkin rekannya. Reno menjawab dengan nada pahit. Alvaro bilang ini cuma sementara. Valeska bilang mereka udah cicil apartemen. Tapi 2 tahun, dan ibu masih tidur di gudang. Sementara mereka upload foto traveling ke Swiss. Kenapa lo diam aja? Karena kalau gue ribut, mereka bakal muter balik semua kesalahan ke ibu. Seolah-olah ibu yang milih tinggal di sini. Seolah-olah kita yang gak bersyukur. Aku tak tahan lagi. Aku bangkit, membuka pintu garasi. Reno terkejut. "Bu, maaf, saya gak bermaksud." Aku mengangkat tangan. "Tidak apa, nomor. Biarkan mereka dengan dunianya. Aku akan datang ke pesta mereka. Biar mereka lihat sendiri apa yang mereka tinggalkan." Malam itu aku menulis surat kecil. Bukan surat warisan. Tapi surat untuk diriku sendiri. Satu kalimat saja. Jangan mati sebelum mereka tahu. Ibu tidak buta. Alvaro hidup di rumah 3 lantai bergaya industrial modern. Kaca tinggi menghadap kolam renang, mobil-mobil berderet di garasi, dan istri yang selalu bicara dengan suara datar dan nada tinggi. Di Instagram, ia adalah CEO muda yang bangkit dari bawah. Ia sering menyebut masa lalunya yang keras, seolah semua pencapaian ini murni karena kerja kerasnya. Tanpa pernah menyebut bahwa rumah masa kecilnya dijadikan modal pertama, bahwa ibunya menjual cincin kawin demi melunasi pinjaman usaha pertamanya. Ia memperkenalkan proyek barunya, Heim Garden, kompleks apartemen mewah, untuk hidup yang seimbang dan manusiawi. Nama proyek itu menghantuiku. Karena itulah nama apartemen yang katanya dibelikan untukku 2 tahun lalu. Heim Garden. Apartemen yang hanya kulihat dari selebaran digital dan mimpi. Valeska, di sisi lain, tinggal di hunian klasik bergaya Eropa yang katanya hasil kerja keras endorse dan usaha kecilnya. Padahal suaminya seorang broker saham yang sering dipanggil ke BAP OJK. Setiap pagi, ia live sambil membuat sarapan sehat untuk anak-anaknya. Padahal semua makanan itu dimasak asisten rumah tangga yang dilarang muncul di kamera. Ia memanggilku, ibu terbaik di dunia, dalam unggahan Hari Kartini tahun lalu. Tapi setelah itu, tak pernah datang atau menelepon selama 5 bulan. Saat ku bilang padanya air di garasi sering mati, ia hanya membalas dengan stiker emoji sedih. Valeska suka bilang aku tidak usah khawatir soal uang. Katanya, "Tenang aja Bu, kami urus semuanya." Tapi aku selalu merasa seperti item pasif dalam lembar anggaran mereka. Bukan ibu, tapi simbol. Piala. Properti sentimental. Sementara itu, Reno hidup dalam dunia yang jauh berbeda. Kontrakan kecilnya berada di gang sempit yang hanya bisa dilewati motor. Dindingnya penuh rak buku, sebagian besar pinjaman dari perpustakaan komunitas. Ia mengajar les privat siang malam, membantu murid-murid miskin mengejar ketertinggalan sekolah. Orang-orang menganggap Reno gagal karena tak punya mobil atau rumah. Tapi dia satu-satunya anakku yang bertanya, "Bu udah makan?"
tanpa memikirkan branding. Suatu hari Reno berkata padaku, "Aku nggak bisa kasih ibu villa, apartemen, atau pesta besar. Tapi kalau ibu mau tinggal sama aku akan pastikan ada bantal hangat setiap malam." Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Ibu belum selesai membayar harga kepercayaan, nomor. Tapi saat waktunya tiba, ibu akan pulang ke rumah yang sesungguhnya." Sekarang, undangan pesta besar dari Valeska sudah tersebar. Dalam captionnya, ia menulis, "Selamat ulang tahun untuk wanita yang membentuk kami, Mayang Sari. Kami tidak akan pernah bisa membalas semua jasamu, Bu, tapi setidaknya malam ini, kami rayakan keberadaanmu dengan layak." Layak, katanya. Tapi aku tetap tidur malam itu dengan dengkuran mesin tua di garasi. Karena ternyata, definisi layak bisa sangat berbeda tergantung siapa yang mengucapkannya. 2 hari sebelum pesta ulang tahun itu, Reno datang tergesa-gesa ke garasi dengan wajah pucat. Tangannya membawa map coklat yang sudah sedikit lecek. "Bu," katanya pelan sambil duduk di kursi lipat di sampingku. "Aku baru dapat dokumen ini." Aku nyaris nggak percaya. Aku membuka map itu. Di dalamnya ada fotokopi sertifikat rumah lamaku dan lembar-lembar perjanjian jual-beli. Di pojok bawah, jelas tertulis, penjual, Mayang Sari, penerima dana, Alvaro dan Valeska. Bukan atas nama bersama. Bukan juga untuk pembelian apartemen seperti yang mereka janjikan. Reno menatapku. Matanya merah. "Bu, mereka jual rumah itu atas nama ibu. Tapi uangnya mereka bagi 2. Apartemen? Bohong. Tidak pernah dibeli. Semua hanya untuk nutup investasi gagal Alvaro dan cicilan kartu kredit Valeska." Sakit itu datang seperti petir. Tapi tidak mengejutkan. Hanya memperjelas awan kelabu yang sudah lama menggantung. "Kenapa baru sekarang kamu kasih ini ke ibu?" tanyaku. "Tenang. Aku baru nemu dokumennya, Bu. Aku cari karena curiga. Aku nggak kuat lihat ibu begini terus." Katanya, suaranya mulai naik. "Dan ibu harus tahu. Ibu harus tahu semua ini salah." Aku menatap Reno, anak bungsuku, yang tak pernah memintaku memilih dia. Yang hanya diam dan menunggu. Yang tak pernah bermain narasi. "Tapi kamu tahu, No," bisikku. "Kalau ibu bongkar semuanya sekarang, mereka akan bilang ibu dramatis. Ibu pengacau. Ibu yang memecah keluarga." "Biarin, Bu." Suara Reno bergetar. Kadang yang pecah bukan karena kejujuran, tapi karena kebohongan yang terlalu lama dipoles. Aku terdiam. Reno benar. Selama ini aku diam bukan karena lemah, tapi karena aku menunggu saat yang tepat. Menunggu panggung yang mereka bangun sendiri. Menunggu mereka menyebutku di depan semua orang, sebagai lambang cinta, pengorbanan, dan kejayaan mereka. Lalu, di saat itu, aku akan menyodorkan kebenaran yang tak bisa mereka tolak. Dengan suara pelan. Dengan wajah biasa. Tapi dengan kenyataan yang cukup tajam untuk membelah seluruh ilusi yang mereka pelihara. Pesta itu akan menjadi tempatnya. Aku bangkit. Melipat map dokumen itu dan menyelipkannya ke dalam tas kecilku. Baju hijau zamrud sudah siap tergantung. Sepatu flat pinjaman Reno sudah dibersihkan. Pesta itu tinggal sehari lagi, No, kataku. Reno mengangguk. Pelan. "Aku akan ada di sana, Bu. Tapi di luar. Jaga-jaga kalau ada yang coba ngelawan kebenaran." Aku menatapnya. Tersenyum samar. "Tidak perlu dijaga, Nak. Kebenaran tidak butuh penjaga. Ia cuma butuh waktu." Dan waktunya sudah hampir tiba. Hari itu datang seperti kabar baik yang busuk di dalamnya. Aku dijemput oleh sopir Alvaro, dengan mobil hitam mengilap yang baunya tajam oleh parfum kabin. Di dalam mobil, aku duduk sendiri, memeluk tas kecilku, menggenggam map coklat yang tersembunyi di balik selendang. Tak ada ucapan ulang tahun dari sopir itu. Hanya suara Google Maps dan musik instrumental mahal yang terasa asing. Villa tempat pestanya berdiri megah di atas bukit lembah merpati. Langit cerah. Udara bersih. Semua tampak sempurna.
Di luar, balon-balon elegan warna emas dan putih terikat di setiap tiang. Tenda transparan dengan lampu gantung menggantung rendah. Pelayan-pelayan muda berseragam hitam berlalu lalang membawa sushi, keju impor, dan minuman yang bahkan aku tak tahu namanya. Ketika aku turun dari mobil, Valeska langsung datang memelukku, hangat di kamera, dingin di hati. Bu, akhirnya datang juga. Duh, look at you. Cantik banget. Bajunya cocok banget sama dekor kita. Pas banget buat di foto nanti, katanya, mencium pipiku tanpa benar-benar menyentuh. Fotografer langsung bergerak. Jepret, jepret, jepret. Jangan lupa senyumnya, Bu. Followersku suka banget kalau ibu senyum. Bisik Valeska sambil menyodorkan tanganku ke arah suaminya, yang tampak lebih sibuk memeriksa layar ponselnya. Tak lama, Alvaro muncul dengan setelan putih gading dan dasi hitam tipis. Ia terlihat seperti CEO yang sedang menerima penghargaan filantropi. Ia memelukku erat, untuk kamera, tentu saja, lalu berkata, "Wah, ibu makin muda aja. Semoga ibu suka pestanya ya. Ini semua untuk ibu." Aku hanya tersenyum. Karena kamera menuntutnya. Orang-orang yang tak kukenal menghampiri dan berkata basa-basi. "Wah, ini Ibu Mayang Sari ya? Luar biasa anak-anaknya. Ibu pasti bangga banget punya anak seperti Alvaro dan Valeska. Saya selalu ikutin channelnya Mbak Valeska. Panutan banget." Aku mengangguk. Menjawab seadanya. Menyimpan semuanya. Di tengah keramaian itu, aku mencari satu wajah, Reno. Tapi dia tak tampak. Mungkin memang memilih menepi. Sesuai janjinya. Acara demi acara bergulir. Ada pembukaan dari MC. Ada video keluarga dengan soundtrack piano yang melankolis. Terlihat fotoku dari muda sampai kini, diselingi narasi Valeska. Ibu adalah cahaya di hidup kami. Tak ada yang bisa menggantikan pengorbanannya. Kini saatnya kami membalas segalanya. Semua orang bertepuk tangan. Mataku panas. Tapi bukan karena terharu. Karena jijik. Tepat setelah itu, Alvaro melangkah ke panggung kecil, membawa mikrofon, tersenyum ke arahku dengan bangga. Ia berkata keras, lantang, "Bu, semoga ibu menikmati apartemen yang kami berikan. Kami ingin ibu bahagia di tempat terbaik." Semua mata beralih padaku. Tepuk tangan menyebar. Senyum-senyum kagum dari tamu mulai bermunculan. Aku bangkit dari kursi. Berjalan perlahan ke arah Alvaro. Lalu kudekatkan wajahku padanya. Dan dengan suara paling pelan tapi tajam, aku berbisik, "Nak, ibu tinggal di garasi." Dan seketika, gelas yang dipegang Valeska jatuh ke lantai dan pecah. Wajahnya membeku. Seseorang dari media yang merekam acara menatap bingung. Alvaro terdiam. Mikrofon masih di tangannya. Dan senyum yang tadinya menghias seluruh ruangan, mulai menghilang satu persatu. Hening itu turun seperti kabut tebal. Detik setelah ucapanku keluar, seluruh ruangan seperti membeku dalam waktu yang tidak bergerak. Alvaro masih berdiri di panggung. Mikrofon tergenggam di tangannya yang mulai gemetar. Wajahnya tak lagi tersenyum. Rahangnya mengencang. Matanya bergerak cepat. Mencari-cari jawaban atau pelarian. Valeska membungkuk cepat. Memungut pecahan gelas yang jatuh. Tapi tangannya gemetar. Seorang tamu mendekat. Mencoba bersikap seolah tak ada apa-apa. Tapi tatapannya jelas menyimpan rasa ingin tahu. Aku berdiri tegak. Tidak ada mikrofon. Tidak ada sorotan lampu. Tapi suara yang keluar dariku cukup keras untuk didengar siapapun yang ingin mendengarkan. "Apartemen itu tidak pernah ada," kataku tenang. "Sudah 2 tahun ibu tinggal di garasi kantor lama." Alvaro dan Valeska bilang hanya sementara. Tapi tidak pernah ada kelanjutannya. Beberapa tamu berbisik. Sebagian mengeluarkan ponsel, entah untuk mencatat, merekam, atau pura-pura sibuk. Seseorang dari IO maju ke arah Alvaro. "Pak, apakah ini bagian dari acara?" Alvaro mengangkat tangan. "Tenang, ini hanya salah paham. Ibu sedang tidak stabil secara emosional. Beliau sudah tua,
Mungkin tidak mengingat. Cukup, potongku. Suaraku tetap pelan. Tapi kali ini seperti cambuk. Kamu bisa pura-pura lupa, Alvaro. Tapi jangan ajari ibumu tentang stabil atau tidaknya ingatan. Aku menatapnya. Tepat di matanya yang kini mulai panik. Kamu sendiri yang memintaku jual rumah, menjanjikan apartemen, lalu meninggalkanku di garasi. Tanpa air panas, tanpa kamar, tanpa janji ditepati. Wajah Valeska mulai berkeringat. Ia maju, tersenyum tegang, mencoba memeluk pundakku. Bu, ini bukan tempatnya membahas hal begini. Ayo, kita bicara di belakang, yuk. Aku menepis tangannya. Tempat yang kalian pilihkan untukku adalah garasi. Jadi biarkan aku bicara di tempat yang kalian pilih untuk dirayakan ini. Beberapa tamu mulai bergerak mundur. Suara bisik-bisik terdengar jelas. Seorang wanita berkata ke temannya, "Ini beneran? Ibunya tinggal di garasi? Kok bisa?" Di tengah kekacauan itu, Reno muncul di sisi kerumunan. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan kemarahan yang ditahan lama. Ia tidak bicara. Ia hanya berdiri, hadir, tegas, dan entah kenapa, kehadirannya seperti palu yang mengukuhkan kebenaran. Alvaro, masih di atas panggung, mencoba tertawa kecil. Bu, jangan buat malu diri sendiri. Semua orang di sini menghormati ibu. Aku menatapnya tajam. Kalau hormat itu hanya datang saat ada kamera dan tamu penting, maka itu bukan hormat. Itu peragaan. Dan ibu sudah cukup lama jadi properti kalian di atas panggung ini. Kepala-kepala mulai menunduk. Beberapa tamu keluar diam-diam. Seorang wartawan peliput pesta mendekatkan mikrofon ke arahku. Bu Mayangsari, apakah ibu ingin menanggapi pernyataan Pak Alvaro bahwa ini hanya kesalahpahaman keluarga? Aku tersenyum tipis, lalu berkata, bohong yang dibungkus kemewahan tetaplah kebusukan. Kadang, kebenaran hanya butuh satu kalimat jujur untuk membusukkan semua dekorasi pesta. Dan pesta yang katanya untukku itu, akhirnya benar-benar dimulai. Tapi bukan dengan musik, melainkan dengan keretakan. Setelah aku bicara, pesta itu seperti tubuh yang kehilangan tulang punggungnya. Orkestra berhenti bermain di tengah lagu. Para tamu bingung, antara tetap berdiri, duduk kembali, atau pura-pura melihat ke arah lain. Lampu sorot yang tadinya diarahkan ke panggung perlahan meredup. Seolah malu pada panggung yang sudah kehilangan naskah. Alvaro turun dari panggung dengan langkah cepat. Wajahnya tetap tersenyum. Senyum yang kini terlihat seperti topeng yang mulai retak. Ia meraih lenganku. Bu, ayo ikut ke dalam. Kita bahas ini di ruangan pribadi. Katanya setengah memaksa. Aku melepaskan tangannya pelan. Kenapa, Alvaro? Tanyaku. Masih berdiri tegak. Takut tamu-tamumu tahu ibunya tidur di lantai beton? Atau takut sponsor pestamu berpikir kamu anak durhaka yang menjadikan ibunya alat kampanye pribadi? Ia menggertakkan rahangnya. Beberapa tamu, yang sebelumnya bersalaman hangat dengannya, sudah menjauh, seolah takut kebenaran itu menular. Dari samping, Valeska mendekat. Kali ini, wajahnya bukan lagi pucat, tapi merah. Matanya melotot padaku. Suaranya mendesis seperti ular yang tak sabar melilit. Bu, kenapa sih harus bikin semua ini rusak? Ibu mau apa sih? Hah? Duit? Mau ibu? Kita transfer sekarang? Bilang aja dari awal kalau ibu pengin main drama. Aku menatapnya lama. Yang kalian hancurkan bukan pestanya, Valeska, tapi keluarga ini. Dan bukan aku yang menghancurkannya. Kalian yang mulai. Dari saat kalian lebih memilih reputasi daripada kejujuran. Suara langkah Reno terdengar mendekat. Ia berdiri di sampingku, memposisikan dirinya tanpa kata, tapi jelas. Melindungi, mendukung, menegaskan bahwa aku tidak sendirian. Alvaro tertawa miris, menunjuk Reno. Ah, ini dia pahlawan keluarga. Guru les yang kerjanya cuma mengasihani ibu, tapi nggak pernah bantu secara nyata. Kamu pikir bisa jadi pahlawan hanya karena sesekali bawa makanan?
Reno menjawab datar. Lebih baik mengasihani dengan tangan, daripada memuja dengan kebohongan. Aku nggak pernah janji apartemen, Kak. Tapi aku juga nggak pernah bohong. Tepuk tangan kecil terdengar dari sisi kiri. Seorang tamu tua, mantan guru Alvaro dulu, kalau aku tak salah ingat, mengangguk pelan. Anak yang baik, yang kecil ini. Alvaro menatap sekeliling, melihat atmosfer pesta yang tak bisa lagi diselamatkan. Tim dokumentasi berhenti merekam. Bahkan fotografer pun menurunkan kameranya. Dan entah siapa yang pertama kali memutuskan untuk pergi. Tapi seperti air surut, para tamu mulai membubarkan diri. Satu persatu. Diam. Meninggalkan pesta yang berubah jadi puing emosi. Aku melangkah pelan ke kursi di ujung taman. Duduk. Tarik napas panjang. Reno ikut duduk di sampingku. Valeska menghilang ke dalam villa. Alvaro berdiri sendirian di bawah lampu gantung yang kini mati sebagian. Kupandangi langit malam. Bintang-bintang tak pernah lebih terang dari ini. Mungkin karena akhirnya, semua kemewahan palsu yang menutupinya, sudah runtuh. Dan aku tahu, ini baru awal dari yang akan pecah lebih dalam. Karena pesta ini bukan puncak, tapi retakan pertama dari ilusi yang terlalu lama dipelihara. Malam makin larut, tapi hawa panas di dalam villa lebih menyengat dari matahari siang. Setelah tamu-tamu terakhir pergi, suasana jadi lebih sunyi, bukan karena sepi, tapi karena setiap kata terasa seperti bara yang siap menyulut ledakan berikutnya. Aku duduk di sofa marmer ruang tengah. Reno berdiri di belakangku, seperti benteng terakhir yang tak bisa dibeli. Alvaro berjalan mondar-mandir, memijit pelipisnya sambil mengumpat pelan. Valeska keluar dari kamarnya dengan setelan piyama satin dan wajah penuh amarah. Gila! Bentaknya. Ini semua udah aku susun berbulan-bulan. Dan ibu rusak semuanya dalam 5 menit. 5 menit, Bu. Gak mikir ya? Aku menatapnya. Pelan. Dalam. Ibu sudah diam 2 tahun. Mikirnya cukup untuk 1 abad. Alvaro menoleh tajam. Kita nggak pernah maksud ninggalin ibu. Tapi hidup tuh nggak sesimpel itu. Bu, aku harus urus bisnis. Kerja sampai dini hari. Valeska juga harus jaga image. Kita bukannya nggak sayang. Cuma, keadaan. Keadaan? Potong Reno. Langkahnya maju. Keadaan? Kalian tinggal telepon. Kirim kabar. Tanya kabar ibu. Tapi yang kalian kirim cuma tim event dan editan foto untuk medsos. Valeska menuding Reno. Kamu jangan sok suci ya. Kamu pikir bantuin ibu masak dan nyapu bisa gantiin apartemen yang belum sempat kami kasih? Aku berdiri. Jangan pernah bilang, belum sempat, padaku. 2 tahun bukan, belum sempat. Itu pilihan. Kalian pilih menunda, menyimpan, mengatur ulang prioritas. Dan ibu, selalu di urutan terakhir. Alvaro menunduk, tapi kemudian berkata, Ibu tahu nggak? Kami juga korban. Waktu kami jual rumah itu, aku pakai buat nutup kerugian proyek. Kalau nggak, bangkrut. Semua hancur. Dan aku waktu itu baru ketahuan suamiku selingkuh. Tambah Valeska dengan nada tinggi. Kalau aku nggak punya uang dari jual rumah itu, aku nggak bisa nyelamatin pernikahanku. Apa ibu mau lihat rumah tangga anaknya hancur? Aku tak bereaksi. Kata-kata mereka menabrak dadaku. Tapi tak melukai lagi. Luka itu sudah mati rasa. Lalu kalian pikir, karena itu, ibu bisa tinggal di garasi. Tak ada jawaban. Reno membuka map di tangannya. Mengeluarkan 1 lembar salinan dokumen. Lalu meletakkannya di atas meja. Nih, surat jual beli. Nama ibu sebagai penjual. Tapi uang masuk ke rekening kalian. Bukan apartemen. Bukan tanah. Bukan rumah pengganti. Cuma, lenyap. Alvaro menatap dokumen itu. Lalu menatapku. Ibu mau lapor polisi? Aku tersenyum kecil. Bukan. Ibu cuma ingin kalian dengar. Rasakan. Telan semua yang selama ini kalian sembunyikan di balik senyum kamera. Valeska terduduk.
Bahunya turun. Suaranya melemah. Aku cuma pengin hidupku nggak gagal. Bu, aku pengin orang lihat aku berhasil. Aku pengin semua orang percaya aku punya keluarga ideal. Keluarga ideal tidak diukur dari foto keluarga di Instagram. Za, kataku lembut. Tapi dari siapa yang menggenggam tanganmu saat kamu runtuh. Dan kalian bahkan tidak tahu, tangan siapa yang kalian lepas duluan. Malam itu, tak ada lagi suara tinggi, tak ada tangisan. Hanya diam. Diam yang panjang dan tebal. Tapi aku tahu, dari diam itulah retakan berubah jadi patah. Dan dari patah, akhirnya sesuatu bisa dibangun ulang. Kalau mereka mau. Tapi tidak malam ini. Malam ini, mereka baru pertama kali dipaksa berkaca. Di tengah keheningan villa yang seperti medan perang usai ledakan, aku kembali ke kamar tamu, ruangan sempit di sisi dapur yang disiapkan, sementara, untukku malam itu. Ironis. Bahkan setelah semua yang terjadi, mereka tetap tak tahu caranya meminta maaf. Reno menyusul dengan langkah hati-hati. Ia duduk di lantai, bersandar ke dinding, seperti dulu saat kecil ketika ia takut dimarahi ayahnya karena memecahkan vas. Bu, katanya pelan. Aku sempat nemu satu lagi. Ini lebih lama dari yang aku duga. Ia menyerahkan satu bundel fotokopi surat wasiat ayah mereka. Suamiku, almarhum Damar. Tanggalnya 2 minggu sebelum ia wafat. Aku mengenali tanda tangannya. Isi wasiat itu sederhana. Rumah warisan akan jatuh ke tangan Mayang Sari, dan ia bebas membaginya kepada anak-anaknya sesuai keinginannya. Tapi yang tertulis dalam surat jual beli 2 tahun lalu, berbeda. Tanda tangannya tak sama. Kamu yakin ini sah? Tanyaku, hampir berbisik. Reno mengangguk. Aku minta sahabatku yang notaris periksa. Surat jual beli yang mereka pakai dipalsukan. Atau minimal, ditekan saat ibu nggak sadar. Waktu itu ibu baru keluar dari rumah sakit, kan? Aku mengangguk perlahan. Ya, benar. Setelah operasi kecil, Alvaro datang membawa map. Aku masih dalam pengaruh obat penenang. Ia bilang, tanda tangan ini cuma buat formalitas legal, Bu. Biar gampang urus surat apartemen. Waktu itu, aku percaya. Lagi-lagi, percaya. Reno menunduk. Suaranya mulai patah. Aku minta maaf, Bu. Aku tahu lebih dulu. Tapi aku takut. Takut ibu makin hancur. Aku pikir, aku bisa betulin semuanya diam-diam. Aku menyentuh rambutnya. Menyisirnya dengan jemari. Kamu tidak salah. Nomor. Kamu cuma terlalu sabar. Sama seperti ibu. Lalu aku kembali teringat momen lama, sekitar 6 tahun lalu, saat suamiku baru meninggal. Di ruang tamu, Alvaro dan Valeska bertengkar pelan tentang pembagian aset. Reno diam di sudut. Aku duduk di antara mereka, menyimpan surat wasiat suamiku yang belum sempat mereka baca. Apapun keputusan ibu, kami ikut, kata Valeska waktu itu. Tapi kemudian, mereka mulai menyarankan ini itu. Menghitung aset, membandingkan kontribusi mereka terhadap keluarga, seolah nilai kasih bisa ditotal dalam Excel. Aku menunda pembagian. Kupikir, kalau cinta masih menyatukan mereka, warisan tak akan meretakkan. Ternyata aku salah. Cinta yang tidak dijaga akan kalah oleh ketamakan yang diam-diam tumbuh. Dan malam ini, pohon itu akhirnya tumbang, tepat di atas bangunan reputasi mereka sendiri. Aku memandang surat wasiat itu. Mataku basah. Bukan karena marah. Tapi karena aku tahu. Aku juga bagian dari dosa ini. Aku yang terlalu percaya. Terlalu diam. Terlalu berharap anak-anak akan tetap jadi anak-anak. Walau dunia telah mengajarkan mereka cara menjadi serigala. Tapi satu hal yang pasti malam ini. Semua topeng telah jatuh. Dan tidak akan kugantungkan lagi di dinding hidupku. Pagi harinya, berita tentang pestaku, yang berakhir dengan pengakuan di depan umum, sudah tersebar. Tapi bukan seperti yang mereka harapkan. Judul-judul di internet mulai bermunculan. Pesta ulang tahun ibu CEO berujung skandal keluarga. Di balik foto keluarga harmonis,
Ibunda Alvaro ternyata tinggal di garasi selama 2 tahun. Anak durhaka zaman now? Fakta mengejutkan di balik kehidupan Ibu Mayang Sari. Aku tak membaca semuanya. Tapi Valeska jelas membacanya berulang kali. Ia datang ke kamar tamu tempatku tidur. Wajahnya tak lagi marah, tapi panik. Kantung matanya menghitam. Lipstiknya tak sempurna seperti biasa. Bu, tolong bantu klarifikasi ya. Kita bisa bilang ibu tinggal di garasi itu atas kemauan sendiri. Kayak retreat spiritual gitu. Lagi butuh ketenangan. Nanti biar aku atur videonya. Biar tampak natural. Aku menatapnya lama. Kataku, pelan. Kalau satu-satunya yang kamu pikirkan setelah semua ini adalah cara membersihkan citra, maka kamu bukan sedang membangun kembali keluarga. Kamu cuma sedang memoles kuburan. Ia terdiam. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada kata yang keluar. Tak lama kemudian, Reno masuk. Membawa 2 kardus kecil. Ibu, kita pulang hari ini, katanya. Aku sudah siapin tempat. Rumah kecil, tapi cukup hangat. Nggak mewah, tapi ada cinta di dalamnya. Aku berdiri. Melirik Valeska yang kini berdiri kaku di pintu. Ibu nggak marah, Za. Ibu hanya lelah jadi bayangan dalam hidup orang lain. Sekarang waktunya ibu jadi nyata kembali. Ketika aku melangkah keluar dari villa itu, aku tak menoleh ke belakang. Karena tak ada yang ingin kuingat dari rumah penuh ilusi itu. Selain betapa menyakitkannya dicintai hanya sebagai simbol. Di luar, media menunggu. Mikrofon dan kamera diarahkan padaku. Tapi Reno melindungiku. Ia berkata singkat, tegas. Maaf, kami tidak memberikan pernyataan. Yang ibu butuhkan saat ini adalah rumah, bukan wawancara. Alvaro tidak muncul pagi itu. Kabarnya ia sedang sibuk menenangkan investor yang panik. Harga saham perusahaan rintisannya turun 17% sejak semalam. Beberapa kontrak dibatalkan sepihak. Sementara itu, Valeska kehilangan 2 brand ambasador. Komentar-komentar netizen membanjiri unggahannya. Masa ibunya tinggal di garasi, tapi bisa endorse jam tangan 80 juta? Kasih ke ibu dulu baru kasih konten, Kak. Gak pantes jadi role model keluarga. Aku tak bergembira atas itu. Karena luka yang mereka alami sekarang, hanya bayangan kecil dari luka yang kubawa selama 2 tahun. Kami tiba di rumah Reno menjelang siang. Rumah sederhana di gang kecil, tapi begitu aku masuk, wangi tumisan, suara radio tua, dan tikar di ruang tengah menyambutku seperti pelukan yang sudah lama hilang. Reno menaruh kardus-kardusku di kamar kecil yang sudah ia siapkan. Dindingnya dicat hijau lembut. Ada gorden baru. Ada kasur empuk. Ada foto keluarga yang ia cetak ulang. Tanpa frame mewah. Tanpa efek filter. Hanya kami. Seperti dulu. Mulai sekarang, Bu, kata Reno pelan. Ibu nggak akan tidur di garasi lagi. Aku tersenyum. Tapi aku tahu, cerita ini belum selesai. Karena mereka, Alvaro dan Valeska, belum benar-benar jatuh. Dan kejatuhan yang sesungguhnya masih menunggu di tikungan terakhir. Hari-hari pertama di rumah Reno terasa seperti menghirup udara setelah lama tenggelam. Rumah ini kecil. Hanya 2 kamar, 1 dapur mungil, dan ruang tamu dengan sofa bekas yang empuk separuh. Tapi setiap sudutnya terasa hidup. Piring-piring dijemur rapi di rak. Jemuran bau matahari. Tak ada dekorasi mewah. Tak ada lilin aromaterapi. Tapi ada Reno. Ada perhatian. Setiap pagi, ia membuatkan teh manis tanpa kuminta. Setiap malam, kami makan bersama sambil mendengar berita dari radio tua di sudut dapur. Kami tak banyak bicara, tapi tak ada satupun dari kami yang merasa sendiri. Sore itu, aku sedang menyapu teras ketika Reno pulang lebih cepat. Di tangannya ada kantong plastik berisi bibit tanaman dan 2 pot kecil. Ibu dulu suka tanam melati, kan? Katanya. Aku pikir rumah ini perlu sesuatu yang wangi dari masa lalu. Aku terdiam. Lalu mengangguk pelan. Kami duduk berdua menanam melati sambil tertawa kecil. Mengingat saat Valeska pernah berteriak karena ulat bulu di potku saat kecil.
Di momen itu, aku merasa sedikit pulih. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. 2 hari kemudian, seseorang mengetuk pintu. Reno yang membukakan. Di depan berdiri seseorang yang tak kusangka akan kulihat dalam keadaan seperti itu. Alvaro. Kemejanya kusut. Matanya cekung. Rambutnya tak lagi klimis seperti biasa. Ia berdiri di ambang pintu seperti anak hilang. "Boleh masuk, Bu?" tanyanya pelan. Aku menatapnya. Lama. Tak menjawab. Tapi kuputar tubuh dan kembali duduk di ruang tengah. Itu cukup sebagai jawaban. Ia masuk. Duduk di karpet. Tak langsung bicara. Hanya diam. Seperti seseorang yang tak tahu bagaimana menjahit luka yang ia toreh sendiri. Akhirnya ia berkata, "Aku kehilangan investor terbesar. Saham anjlok. Brand rusak total. Valeska juga. Kena audit pajak. Banyak yang pergi, Bu. Semua yang dulu dekat. Mendadak sibuk." Aku hanya menatap tanganku. Tak ingin merespons dengan kasihan. Tapi juga tak punya niat membalas dendam. Lalu ia menambahkan pelan. "Aku sadar. Semua ini bukan karena media. Tapi karena aku bohong terlalu lama. Bahkan sama diriku sendiri." Reno hanya duduk di pojok ruangan. Diam. Mengawasi. Alvaro melanjutkan, suaranya nyaris berbisik. "Aku nggak minta dimaafkan, Bu. Aku tahu. Kata maaf nggak bisa hapus 2 tahun ibu hidup di garasi. Aku cuma pengen ibu tahu, aku beneran nyesel. Aku kehilangan terlalu banyak, dan baru sadar yang paling pertama aku hilangkan adalah ibu." Aku menatapnya. Tak ada air mata. Tak ada amarah. Hanya kenyataan bahwa anakku yang pernah berdiri paling tinggi, kini duduk paling rendah. Bukan karena dijatuhkan orang lain, tapi karena kesombongannya sendiri. Aku berdiri, berjalan pelan ke dapur, menuang air ke dalam gelas. Ku kembalikan gelas itu ke Alvaro. Tak berkata apa-apa. Kadang, pengampunan bukan teriakan, bukan pelukan, tapi secangkir air. Ia menerima gelas itu dengan tangan bergetar. "Terima kasih, Bu." Sebelum ia pergi, ia sempat berbisik ke Reno. "Terima kasih udah jaga ibu, No." Reno hanya menepuk pundaknya. Keras, keli, tanpa kata. Tapi dalam bahasa laki-laki, itu cukup. Setelah Alvaro pergi, rumah kembali tenang. Tapi aku tahu, badai belum benar-benar berlalu. Karena masih ada Valeska. Dan luka paling dalam adalah yang dibungkus dengan gengsi. Seminggu setelah Alvaro datang ke rumah, kabar buruk menyusul cepat. Kali ini dari arah Valeska. Reno sedang menyapu halaman saat notifikasi di ponselnya berbunyi bertubi-tubi. Ia membuka pesan dari temannya yang bekerja di media hukum. Valeska dilaporkan atas dugaan penggelapan dana yayasan dan penipuan endorse. Pemeriksaan pajaknya tembus ratusan juta. Nomor. Banyak kontrak kerjasama diputusin. Nama dia mulai dicoret dari undangan acara sosial. Aku tidak kaget. Valeska selalu bermain di tepi. Menjual citra, menggadaikan nilai, memanipulasi narasi demi mempertahankan mahkota yang dibangunnya sendiri. Tapi tak ada mahkota yang bisa menutupi bangkai. Sore itu, ia muncul di depan rumah Reno. Sendirian. Tanpa mobil, tanpa supir, tanpa makeup sempurna yang biasanya menempel di wajahnya seperti topeng porselen. Ia berdiri di pagar. Tak mengetuk. Hanya memandang ke dalam. Aku duduk di ruang tamu. Tidak bergerak. Tapi tahu ia menunggu. Ada sesuatu dalam posturnya yang berbeda. Tak ada sikap sombong. Tak ada ancaman terselubung. Reno yang membukakan pagar. Valeska masuk pelan. Seperti anak sekolah yang tahu ia tak membawa PR. "Ibu." Suaranya serak. "Aku capek." Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya. Ia berjalan mendekat, lalu bersimpuh di kakiku. "Maaf," katanya. "Maaf, Bu. Aku cuma pengin dianggap berhasil. Aku cuma pengin ibu bangga. Tapi, aku malah jadi pengecut. Aku tahu ibu tinggal di garasi. Aku tahu.
Tapi aku tutup mata. Air matanya jatuh ke ubin. Tak teriak, tak histeris. Tapi justru itulah yang membuatnya terasa benar. Reno berdiri jauh di belakang, tak ikut campur. Aku menyentuh kepala Valeska, lalu berkata, yang paling menyedihkan dari menjadi ibu bukan saat ditinggalkan, tapi saat anak-anaknya mulai lupa bahwa kasih sayang tidak pernah butuh pertunjukan. Valeska menggenggam ujung kainku. Aku nggak punya tempat lain, Bu. Semua orang pergi. Aku udah bukan siapa-siapa. Aku menatapnya. Kamu belum hilang. Tapi kalau kamu mau pulang, jangan pulang sebagai figur. Pulanglah sebagai anak. Ia mengangguk. Pelan. Hari-hari berikutnya, ia tinggal di kamar kecil di belakang dapur. Membantu cuci piring. Menyapu. Memasak seadanya. Tidak ada kamera. Tidak ada endorsement. Hanya dia, seutuhnya, tanpa pencitraan. Tetanggaku bertanya, "Itu bukan yang selebgram itu ya, Bu?" Aku hanya menjawab, "Dulu dia selebgram. Sekarang dia anakku." Dan di hari keempatnya di rumah, ia berdiri di dapur, membawa mangkuk berisi adonan kue. "Ibu inget nggak? Dulu kita suka bikin bolu kukus tiap ulang tahun." Aku mengangguk. "Sekarang kita bikin bukan untuk pesta, ya?" katanya. Aku tertawa kecil. "Untuk apa?" Ia menjawab, "Untuk pulih." Di sore itu, kami memanggang waktu yang hilang, menyaring rasa sesal, menakar ulang cinta. Dan di antara aroma kue yang memenuhi rumah kecil kami, aku tahu satu hal. Karma itu tidak selalu datang dalam bentuk hukuman. Kadang ia datang sebagai cermin, yang memaksa siapapun untuk melihat, menerima, dan kalau cukup kuat, berubah. Tinggal satu bagian terakhir. Dan kali ini, aku yang akan menutup cerita. Dengan tanganku. Dengan caraku. 1 bulan setelah pesta itu runtuh, rumah Reno menjadi tempat paling hidup yang pernah kutinggali sejak suamiku tiada. Bukan karena luasnya, tapi karena cinta di dalamnya tidak mengemis sorot kamera. Alvaro sesekali datang di akhir pekan, membantu memperbaiki atap bocor, membawakan buah dari pasar, atau sekadar duduk di teras menyesap kopi hitam buatan Reno sambil berbicara tentang hidup tanpa strategi. Ia tidak pernah menyebut soal saham atau bisnis. Hanya bertanya, "Bu, tidurnya nyenyak? Dan, ada yang bisa aku perbaiki?" Valeska juga berubah. Ia kini mengajar kursus tata rias gratis untuk ibu-ibu kampung di Balai RW. Tak banyak yang tahu siapa dia dulu, dan ia tak peduli. Yang penting, setiap malam dia pulang ke rumah ini membawa senyum, bukan statistik viewer. Reno, anakku yang diam, kini justru jadi pusat lingkaran keluarga ini. Ia tidak pernah menuntut apa-apa, tapi semua datang padanya. Ia tak pernah minta dihormati, tapi semua belajar untuk mendengarkannya. Dan itu, buatku, adalah bukti bahwa kasih sayang yang tulus selalu menang, walau datang paling akhir. Hari ini, ulang tahunku lagi, tapi tidak ada villa, tidak ada pesta, tidak ada band jazz. Yang ada hanya tikar di halaman, kue bolu kukus yang masih panas, dan meja kecil tempat Reno menaruh 1 bunga melati di dalam gelas bekas. "Kita tiup lilinnya, Bu?" tanya Valeska. "Lilin yang mana?" Aku tertawa. "Kami, bawa yang kecil aja, dari warung," kata Alvaro, menyalakan sumbu kecil dengan korek gas. Di saat itulah, Reno mendekat, menggandeng cucu kecil yang baru belajar jalan. "Ibu," katanya, pelan, "kami belum bisa menebus semuanya. Tapi bolehkah kami mulai dari sini, dari rumah ini?" Aku menatap mereka bertiga. Anak-anakku, bukan versi palsu mereka di internet, tapi mereka yang utuh, rapuh, lelah, berubah, dan kini, kembali. Aku mengangguk. Rumah bukan tentang lantai marmer atau pilar tinggi. Rumah itu tempat di mana orang bisa pulang, dan tidak dihakimi karena kesalahannya. Aku menatap langit. Hari cerah. Tidak ada awan. Lalu aku berkata, seolah kepada diriku sendiri, kadang kemiskinan bukan kekurangan harta,
tapi kekurangan hati. Dan kadang rumah bukan tempat tinggal, tapi tempat kasih pulang. Kami meniup lilin kecil itu bersama. Tak ada kamera, tak ada penonton. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa benar-benar hidup. Dan kisah ini, yang pernah retak, yang sempat hancur, akhirnya pulang, bukan ke garasi, bukan ke villa, tapi ke rumah yang sesungguhnya. Di hari ulang tahunku, putraku yang kaya raya tersenyum dan bertanya,